Engineering Equation Solver atau IES. Pengertian IES, suatu software komputer yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pada suatu persamaan untuk validasi pemodelan dan alat analisis untuk tujuan pendidikan teknik. Jadi IES ini merupakan suatu software seperti Excel dan kawan-kawannya yang digunakan untuk perhitungan. Nah, kalau Excel ini biasanya digunakan hanya untuk terbatas perhitungan matematis atau yang lainnya. Tapi kalau IES ini bisa digunakan untuk perhitungan-perhitungan di pendidikan teknik atau di mata kuliah yang berhubungan dengan teknik. Fungsi dari IES, fungsi dasarnya IES yaitu adalah menyelesaikan himpunan persamaan aljabar. Jadi fungsi dasarnya itu dia bisa digunakan untuk menyelesaikan himpunan persamaan aljabar seperti eliminasi substitusi, mencari nilai X, Y, atau Z, dan lain-lain. Selain itu, IES juga dapat menyelesaikan persamaan diferensial, persamaan dengan variabel kompleks, melakukan optimasi, memberikan regresi linear dan non-linear, membuat plotting, dan lain-lain. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, IES itu seperti Excel, jadi dia bisa digunakan untuk membuat tabel atau grafik juga, seperti itu. Ini tampilan utama dari IES. Dia memiliki beberapa menu seperti pada umumnya Excel atau software lainnya. Dia memiliki menu file, edit, search option, calculate table, plot windows, help, dan example. Ini menu-menunya. Nah, untuk IES ini dia juga ada yang namanya ini. Sistem unit atau sistem satuan. Jadi kalau di Excel itu biasanya satuan-satuan seperti persen, rupiah, atau yang lainnya. Kalau di IES dia ada juga satuan-satuan yang biasa digunakan untuk satuan ilmiah atau satuan yang biasa digunakan di mata kuliah seperti fisika, teknik, atau yang lainnya. Itu seperti Celsius, Kelvin, atau Joule, kilojoule. Jadi nanti kalian bisa atur satuan SI atau Inggris seperti itu. Nah, studi parametrik ini maksudnya bisa digunakan untuk membuat tabel. Jadi IES nanti bisa digunakan untuk membuat tabel. Dan juga setelah dibuat tabel kan biasanya dibuat grafik atau plotting seperti ini. Nah, untuk di IES dia perhitungannya kalau di Excel atau di kalkulator atau di yang lainnya, aplikasi lainnya itu biasanya kita kalau menghitung itu menggunakan enter atau sama dengan atau yang lainnya. Nah, kalau di IIS kita cara menghitungnya nanti sebagai pengganti enter atau semacamnya itu kita menggunakan solve atau F2. Jadi nanti ada menu calculate lalu kita pilih solve atau bisa langsung tekan F2 untuk yang persamaan secara langsung atau persamaan biasa. Nah, akan tetapi kalau persamaannya bentuknya tabel atau parametrik tabel, itu nanti kita menggunakan soft tabel atau F3. Jadi nanti tergantung persamaannya itu persamaan langsung atau persamaan dalam bentuk tabel. Nah, jika kalian tertarik untuk mempelajari IES lebih lanjut, kalian bisa nanti buka di web ini. Di sini nanti ada beberapa tutorial-tutorial tentang IES, dari introduksi atau pengenalan tentang IES, menu-menunya, atau dasar-dasarnya, sampai yang ke penerapannya dalam beberapa soal atau permasalahan terkait pendidikan teknik atau yang lainnya. Sebagai kesimpulan, IES adalah software yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan terkait termodinamika dan mata pelajaran ilmiah lainnya yang sangat menarik untuk dipelajari dan dipahami. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Jadi kalau seperti ini soalnya eliminasi substitusi. Tadi kan aku ngomong 10 mengguyon, Cok. Mau mandi iki lebih 10 bangsat.
Ini bisa di input dulu. niru cara aku anjing. Niru sing nomor 1 loro, 3. Sing ora nomor kayak Ya, saya lanjutkan ya. Jadi IIS itu bisa digunakan untuk mencari ini nilai persamaan aljabar seperti EGZ atau seperti inilah, seperti eliminasi substitusi. Ini nanti pakainya F2 kan dia tidak dalam bentuk tabel atau contoh-contoh lainnya seperti ini. Kita langsung saja kita buka aplikasi IIS-nya. Jadi IIS ini bisa kalian download secara crack atau demo di Google atau tadi di web tadi yang saya share tadi, atau kalian bisa beli secara komersil jika ada, jika mau. Nah, ini tampilan dari IIS. Ini file edit menu-menunya seperti ini. Jadi ini function info, variable info, calculate ini tadi. Untuk yang soft itu bisa menggunakan ini menu ini, atau bisa langsung di keyboard kalian tekan F2 atau F3 untuk yang tabel. Ini untuk membuat tabel, ini plot untuk membuat grafik, window, help, dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasinya kita langsung terapkan untuk mengerjakan soal ya. Jadi, kita mulai saja ya untuk langsung ke soal yang pertama. Misalkan ada soal. Sebuah barometer digunakan untuk mengukur tinggi gedung. Jika pembacaan barometer menunjukkan hasil dari gedung atas sebesar 730 mm Hg dan bawah sebesar 755 mm Hg, maka tentukan tinggi gedung. Jika densitas udara 1,18 kg per meter kubik dan air raksa 13.600 kg per meter kubik. Nah, untuk penyelesaian manualnya itu seperti ini. Jadi kita tulis dulu seperti yang diketahui apa saja, kita tulis dulu yang ditanyakan tadi tinggi gedung. Nah, untuk jawabannya, ini cara menjawabnya, kan kalau kita disuruh mencari tinggi gedung, kita bisa menggunakan rumus ini, P sama dengan rho GH, ini langsung kita masukkan seperti itu. Nah, bagaimana cara penerapannya di IIS? Penerapannya di IIS itu kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi ini kita membahasakan persamaan-persamaan yang ada di sini tadi itu dibahasakan. Jadi misalkan ini dalam soal ini kan, sebuah barometer digunakan untuk mengukur tinggi gedung. Jika pembacaan barometer menunjukkan hasil dari gedung atas sebesar 730 mm Hg. Jadi di sini kita tulis P top. P itu kan kita anggap tingginya ya, tinggi barometer. Berarti kan tekanan mmHg kan soalnya kan satuannya mmHg berarti dia tekanan. Kita tuliskan P top itu tekanan atas 730, satuannya mmHg. Lalu untuk P bottom atau tekanan bawahnya itu 750 mmHg. Lalu yang diketahui selanjutnya rho-nya 1,18 kg per meter kubik. Selanjutnya rho air raksa kan nggak digunakan berarti. Nggak dipakai, kita menggunakan rho-nya yang 1, densitas udara. Lalu untuk G itu kan ketetapan gravitasi itu kan. Biasanya angkanya itu 9,8 atau 9,807. Nah, yang disuruh mencari apa? Yang disuruh mencari itu ini, delta pH atau tinggi kan.
tinggi. Tinggi itu dicari dari rumus ini tadi, delta P absolut, tekanan absolut, di mana P bawah dikurangi P atas, ini maksudnya dikonversi dulu. Jadi dari satuan ini dikonversi ke Pascal. Cara mengkonversinya seperti ini kalau di IIS. Nah, setelah itu kita cari hanya dari rumus ini tadi. Ini kan, Rho dikali G dikali H. Seperti itu. Nah, caranya ini kalau kita sudah tulis semuanya kan. Nah, untuk misalkan kita langsung hitung ya, pakai solve atau F2. Misalkan ini satuannya nggak tak kasih apa-apa. Ini langsung satuannya nggak tak kasih apa-apa semua. Maka bagaimana ini nanti hasilnya? Hasilnya akan error. Nah, bagaimana biar tidak error? Kenapa kok error? Ya, ini kenapa kok error? Karena ini anggapannya oleh sistem MMHG ini ikut dalam perhitungan. Nah, ini angka, ini huruf, dan dia diikutkan dalam perhitungan kan nggak nyambung. Jadi dia tidak bisa ngedetek. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu kita klik, ini kita blok dulu, kita klik kanan, komen. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan ada tambahan tanda petik yang menyatakan bahwa ini nanti tidak ikut dalam perhitungan seperti itu. Ini juga satuan-satuannya pokoknya dikasih komen biar dia tidak ikut dalam perhitungan dan tidak menghasilkan error seperti tadi. Ini seperti ini. Nah, untuk yang convert tadi, convert itu dia dikasih petik 1 dan titik 2, titik koma maksudnya. Jadi dari satuan awalnya apa, dikonvert menjadi apa, lalu satuan akhirnya apa, itu nanti dituliskan juga. Kalau semuanya sudah dipastikan seperti ini, nanti kalian klik calculate solve. Nah, di sini langsung muncul. Jadi kalian nggak usah hitung kalkulator seperti itu. Kita lihat apakah hasilnya sama. Hasilnya hanya 288. Jadi hasilnya itu sama antara cara manual dengan cara IIS. Ini berarti belum ada yang punya aplikasinya ya. Aplikasi IIS-nya belum ada ya. Belum punya ya. Ya nanti kalian bisa download demonya di tadi, webnya tadi nih. Kalian catat dulu kalau mau dicatat ini webnya tadi. Kalau sudah kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah gas terkandung dalam perangkat silinder piston vertikal tanpa gesekan. Piston memiliki massa 4 kg dan luas penampang 35 cm persegi. Sebuah pegas terkompresi di atas piston memberikan gaya sebesar 60 Newton pada piston. Jika tekanan atmosfer adalah 95 kPa, tentukan A. Tekanan di dalam silinder, B. Pengaruh gaya pegas dalam rentang 0 hingga 500 Newton pada tekanan di dalam silinder, C. Ini maksudnya C. Plot tekanan di dalam silinder Y terhadap gaya pegas X. Jadi ini nanti kita disuruh mencari yang A itu tekanan di dalam silinder.
Yang B, ini kita disuruh mencari pengaruh gaya pegas dalam rentang 0 hingga 500 Newton. Nah, untuk yang soal B ini, dia akan mudah kalau kita menggunakan IIS. Begitu juga dengan yang untuk C. Untuk yang A, secara manual, itu penyelesaiannya seperti ini. Jadi ini, kita tulis dulu yang diketahui apa saja. Lalu untuk P gasnya, kita menggunakan rumus P atmosfer dikali A ditambah M kali G ditambah F pegas dibagi A. Nah, F gasnya itu seperti ini. Nah, seperti ini rumusnya kan. Dari rumus ini diperoleh dari rumus F gas ini. Seperti itu, nanti P gasnya itu akhirnya itu seperti ini. Oke, kita langsung masukkan saja di IIS. Ini kita hapus. Kita tulis yang diketahui apa saja. Yang diketahui itu M piston. Ini kelihatan ya. Ini kita tulis yang diketahui apa? Yang diketahui M piston sama dengan 4 kg. Lalu luas itu simbolnya kan A sama dengan 35 cm. Nah, 35 cm persegi ini kita convert ke meter persegi sesuai dengan satuan SI ya. Nah, cara convertnya gimana? Cara convertnya itu caranya seperti ini. 35 kita tulis dulu. Lalu kita tulis convert dari apa? Dari centimeter persegi. Persegi itu kan pangkat 2. Seperti di Excel, kalau pangkat kan seperti payung itu kan. Lalu kita kasih petik 1, kita kasih titik koma, lalu kita tulis mau dikonvert ke satuan apa? Ke satuan meter persegi. Jadi meter pangkat 2. Seperti ini. Nah, satuan akhirnya apa? Berarti satuan akhirnya meter persegi. Setelah A, yang diketahui apa lagi? Yang diketahui yaitu F, gaya pegas. F pegas kan? Di F underscore pegas. Jadi sama dengan 60 Newton. 60 Newton. Terus apa lagi? Tekanan atmosfer atau P atmosfer sama dengan 95 kilopascal. Kita butuh G, jadi G-nya ditulis. Anggap saja kita nggak tahu ya G butuhkan atau tidak. Tapi di rumusnya tadi, di rumus manualnya tadi, kita nanti butuh G. Coba kalau misalkan nilai G tidak ditulis. Jadi kita langsung ke rumus F gas sama dengan F, F ATM, F atmosfer ditambah F pegas ditambah W piston satuannya Newton. Lalu P gas sama dengan F gas dibagi A. Nah, ini terus kita lanjut lagi ke rumus W piston sama dengan M piston, lalu kita bisa dapat nilai F atmosfer. Dari G.
atmosfer sama dengan V atmosfer dikali A dikali, nah yang di atas ini tadi satuannya itu yang nanti kita peroleh Newton per meter persegi. Nah itu harus di convert ke kilopascal. Jadi kita convert dari Newton per meter persegi ke kilopascal. Ini juga dikonvert dari kilopascal ke Newton meter persegi. Seperti ini. Ini dikasih komen. Karena kalau nggak dikasih komen nanti akan error seperti tadi sebelumnya tadi. Kasih komen semua. Misalkan langsung kita klik F2. Nah, di sini ada kesalahan convertnya. Oh ini nggak dikasih kurang. Lalu apalagi? Nah, ini yang atmosfer F underscore gas B piston. Nah, ini ada kesalahan, beberapa kesalahan dari web piston. Coba kita lihat web piston. Web piston itu ini belum ada, ini kan ada G. Nah, sementara di ini yang diketahui ini tadi nggak ada nilai G. Kita coba tambahkan nilai G-nya. Kita tambahkan nilai G sama dengan berapa ini? 9,807 meter per sekon kuadrat. Coba kita hitung. Oh, ini belum kita kasih komen. Jadi kita kasih komen dulu. Coba kita hitung. Ternyata masih ada error. Apa error ini? Oh, ini. Underscore. Kita coba lagi. Nah, dapat nilainya. Untuk nilai yang dicari P-gas. P-gas itu 123,4 kilo pascal. Jadi untuk nilai P-gasnya diperoleh sama dengan penyelesaian manual. Seperti itu. Untuk yang pertanyaan B ini kita disuruh mencari pengaruh gaya pegas dalam rentang 0 hingga 50 Newton. Berarti yang divariasi itu nilai F pegasnya. Kita buat tabel, caranya seperti ini. Tabel, new parametric tabel, lalu F pegas dan juga nilai P gasnya. Kita oke. Nah, di sini ada 10 baris. Tadi pas kita membuat tabel ini ada pilihnya mau dibuat 10 atau 9 atau berapa itu terserah atau tergantung. Jadi kita anggap ini kita buat 10 baris. Jadi variasinya dari variasi 0 sampai 500 sepanjang 10 ini, 10 baris. Lalu bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkan nomor-nomor itu yaitu caranya klik kanan pada ini, labelnya F pegas ini, klik kanan, pilih alter value. Nah, lalu kita
mau dari nilai berapa. Kalau di soal kita disuruh dari nilai 0 sampai 500. Berarti 0 sampai 500, klik OK. Nah, langsung terinput di sini. Nah, karena ini tabel, jadi kita tadi kalau tabel kita pakainya apa? Soft atau soft tabel? Pakainya apa kalau tabel? F berapa? F3? Kalian masih di sana? Coba ya kita F3 karena tabel. Di run dari baris 1 sampai 10 kita oke. Nah, di sini ada error. Karena apa? Karena di soal ini sudah ada nilai F-nya. F-nya itu 60. Nah, caranya bagaimana biar F pegasnya itu bisa variasi dari 0 sampai 500? Caranya kita kasih komen lagi, tapi komennya pakai yang komen yang kurung ini. Jadi komen ini. Nah, kita balik lagi ke tabelnya tadi. Nah, setelah ini sudah dikasih komen, kita coba lagi calculate lalu soft tabel. Nah, ini akan muncul nilainya Pegasnya. Jadi IIS ini mempermudah kalian, jadi kalian tidak usah menghitung nilai satu per satu, misalkan 0, kalau misalkan F Pegasnya 0 berapa Pegasnya, kalau F pegasnya itu 500, pegasnya berapa. Jadi kalian nggak usah ngitung secara manual seperti ini. Kalau contohnya tadi itu F pegasnya 60, maka eh, pegasnya itu sekitar 123. Nah, kalau suruh variasi seperti ini kan kalian nggak mungkin ngitung satu persatu. Jadi IS ini mempermudah kalian untuk menghitung kalau misalkan ada variasi-variasi seperti ini. Nah, untuk yang soal C, itu kita disuruh membuat plot tekanan dalam silinder Y terhadap gaya pegas. Jadi kita disuruh membuat grafik. Cara membuat grafiknya gimana? Cara membuat grafiknya itu new plot window, kita pilih yang ini XY plot karena hanya dua variabel. Jadi siapa yang berperan sebagai X, siapa yang berperan sebagai Y, ini kalian nanti bisa pilih di sini. Misalkan di sini X-nya itu F pegas, Y-nya pegas. Jadi kalian pilih yang X itu F pegas, yang Y itu pegas. Nah, untuk nilai maksimum minimumnya, kalian nanti bisa atur di sini atau kalian bisa nanti atur langsung di grafiknya. Kalau misalkan ini data mentahan saja, jadi saya langsung oke. Nah, oke itu akan terbentuk grafik itu seperti ini. Misalkan ini kalian mau atur, ini kan intervalnya 50, 50, 50, ini 100, 100, 100. Misalkan mau kalian atur intervalnya itu 20 atau 10, itu kalian bisa double klik. Nanti kalian di sini bisa atur, misalkan ini 20, ini intervalnya 20. Berarti klik OK. Lalu kalau misalnya maksimumnya atau minimumnya mau kalian atur lagi misalnya dari 120 seperti ini juga nggak apa-apa. Itu tergantung kebutuhan saja. Jadi seperti ini, misalkan saya ubah lagi dari 100. Nah, seperti ini yang di bawah juga sama. Ini misalkan dari 100 kan, dari 0, misalkan saya buat dari 50 ke 500, intervalnya itu misalnya 25, lalu kita oke. Oh ini, ininya 50. Seperti ini kalau misalkan, jadi tergantung kebutuhan saja. Terus misalkan ini mau kalian kasih simbol lain atau tambahan-tambahan apa seperti titik seperti ini, itu kalian modifikasi sendiri seperti
yang ada di layar ini. Jadi nanti kalian double klik seperti itu saja. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaan A, B, C ini sudah terjawab. Soal 1 sampai 2 ada gambaran tentang IS. Sudah sedikit ada gambaran? Sudah, Bu. Ya. Kita lanjut, kalau sudah ada sedikit gambaran, kalian besok bisa coba dengan install di laptop kalian masing-masing atau PC kalian. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui sebuah balon diisi dengan gas helium yang beratnya 1/7 dari berat udara. Gaya apung atau FB sama dengan rho air atau rho udara dikali G dikali V balon. Nantinya akan mendorong balon ke atas. Jika balon berdiameter 10 meter dan membawa 2 orang dengan berat masing-masing 70 kg, tentukan percepatan balon saat pertama kali dilepaskan dengan asumsi massa jenis udara atau rho udara sama dengan 1,16 kg per meter kubik serta menghasilkan berat tali dan sangkar. Serta mengabaikan berat tali dan sangkar. Untuk penyelesaiannya, secara manual itu seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan secara IS? Seperti biasa, kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Yang diketahui beratnya dorong-dorong ke atas. Nah, ini diameter. D sama dengan 10 meter. Berat satu orang, berat itu massa kan, misal M satu orang sama dengan 70 kg. Lalu rho udara, rho itu ditulis rho karena kita tidak bisa insert simbol kan. Jadi rho udara sama dengan 1,16 kg per meter kubik. Setelah itu apa tadi yang di atas? Diketahui sebuah balon diisi gas helium yang beratnya 1/7 dari berat udara. Jadi ini rho helium. Rho helium sama dengan 1/7 dari berat udara. Karena kalau rho itu kan M dikali V. Jadi kita anggap rho helium itu rho udara dibagi 7/7. Satuannya sama kayak ini, rho-nya helium sama dengan rho-nya udara satuannya. Setelah itu G karena tadi kita butuh G kita butuh G-nya berarti seperti biasa tadi 9,807 meter per sekon kuadrat. Setelah itu jumlah orang sama dengan 2 orang kan tadi. 2 orang. Lalu kita cari P balon. P balon itu kan rumusnya 4pi R pangkat 3 dibagi 3. Nah, kita cari dulu R-nya atau jari-jari. Jari-jari balon, rumusnya D, kan diameter balon,
D dibagi 2. Satuannya meter. Setelah itu kita tuliskan rumus P. P balon sama dengan 4 dikali pi. Pi itu ditulis juga pi seperti halnya arrow karena kita tidak bisa insert simbol, jadi kita tulis atau kita bahasakan. Lalu kali pi dikali r balon dipangkat 3 dulu, pangkat 3 dibagi 3. Satuannya M pangkat 3. Setelah itu kita cari FB-nya atau gaya. Gaya tadi yang di soal tadi, gaya apung kan ini. Nah, ini FB yaitu FB sama dengan rho dikali P balon. P balon. Rho-nya siapa ini? Rho-nya udara. Berarti rho udara. Tidak sampai situ kan? Karena kita disuruh mencari ini tadi percepatan balon. Nah, masih panjang ini percepatan rumusnya sampai sini. Berarti kita tuliskan atau kita bahasakan sampai situ berarti M helium. Jadi kita cari dulu masanya helium sama dengan rho helium. Rho-nya helium ini dikali V. Setelah itu kita cari M orangnya, M total kan. M total sama dengan M helium ditambah M helium ditambah M-nya orang. M helium ditambah M orang. Nah, M orangnya ini tadi berapa? Orangnya kan 2. Berarti M orang sama dengan 2 dikali M satu orang ini tadi. Kalau satu orangnya 70, berarti M 2 orang itu dianggap sama M-nya. Berarti M orang, M satu orang. Seperti ini. Setelah itu kita cari W total. Sama dengan total. M total dikali G. Satuannya Newton. Setelah itu kita cari F net-nya. Sama dengan F ini gaya apung tadi. Dikurangi W. W total. Satuannya Newton. Nah, sampailah kita di A. Sama dengan A-nya ini F net dibagi M total. M per sekon pangkat 2. Kita kasih komen-komen dulu ini. Ya, untuk yang rho udara. Sambil dilihat ya, kalau misalkan ada simbol atau apa yang kurang sesuai, nanti kalian bisa koreksi. Seperti ini. Kalau sudah semua, kita F2. Langsung muncul, ini hasilnya. Apakah sama? Kita lihat.
untuk nilai A-nya. Nah, minus. Kok minus? Coba kita lihat ya. D-nya sama. FB-nya tadi berapa? FB-nya ini 59. Nah, dari sini yang beda. V-balonnya sama. Berarti dari sini FB-nya kita cek. Rho udara itu kan rumusnya rho udara dikali, oh ini kurang G, dikali G dikali V. Coba kita ulangi, samakan hasilnya. Nah, 16,5 sekian. Seperti itu. Ini yang untuk soal nomor 3. Jadi intinya, kalau IS itu kalian harus mengerti terlebih dahulu gambaran bagaimana nanti akan dikerjakan soal tersebut. Kalau sudah tahu gambarannya akan dikerjakan seperti apa, ya nanti kalian tinggal masukkan atau membahasakannya di IES. Ini kayaknya soalnya beda ya sama soal-soal kemarin yang buat latihan. Nanti soal-soal latihannya kalian bisa kalian coba di IES. Kalian bisa download dulu IES-nya, IES secara demonya di web tadi. Kalian bisa cari download demonya. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Tapi IS ini dibahas kan di teori kemarin sama Pak Agung. Dibahas nggak? Halo? Masih dengar suara saya kan? Dengar, Masih. Bu. Iya, dibahas nggak teorinya, secara teori? Dikasih tahu aja gitu, Ibu. Oh, tapi tidak wajib untuk ini ya. Install gitu nggak wajib ya? Nggak dibahas detailnya, Bu. Oh, jadi cuma Dikasih tahu sekilas. apa itu IS gitu. Oh iya. Ya nggak apa-apa, ini nanti untuk pengetahuan kalian, siapa tahu nanti di semester selanjutnya kalian butuh. Nggak apa-apa, kita bahas lagi untuk soal nomor 4. Tapi nggak bingung kan sampai ini nomor 3 ini kalian udah bisa membayangkan kan, misalnya nanti misal disuruh pakai IS, udah bisa kan membayangkan bagaimana cara pengaplikasiannya? Iya Sedikit, kan? Bu. Ya. Kalau iya saya lanjut ya. Saya lanjut ke nomor 4. Nanti kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang kurang paham, kalian bisa langsung sampaikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Balon berbentuk bola dengan diameter 6 meter diisi dengan helium pada 20 derajat Celcius dan 200 kilopascal. Tentukan A. Jumlah mol dan massa helium dalam balon. B. Jika diameter bervariasi dari 5 meter hingga 15 meter, maka pengaruh diameter balon pada massa helium yang terkandung dalam balon pada tekanan A 100 kilopascal dan B 200 kilopascal. C. Plot massa helium terhadap diameter pada kedua tekanan. Ini seperti soal nomor 2 tadi. Jadi yang maksudnya yang B sama C ini disuruh membuat tabel dan disuruh membuat plotting. Nah, kalau yang B tadi, yang soal nomor 2 tadi, kita hanya memvariasikan salah satu variabelnya, yaitu tadi F gas. Nah, kalau di sini diameter. Nah, tapi disuruh juga memvariasikan nilai tekanannya. Nah, itu nanti ada caranya. Kita bahas dulu yang A dulu. Secara manual, pembahasannya itu seperti ini. Jadi, seperti biasa, kalian tulis yang diketahui apa, lalu kalian jawab. Jadi, secara kasarnya, kalian harus tahu bagaimana cara menjawab soal ini. Kalau sudah, kalian bahasakan. Jadi, ini misalkan
Ini kalian tulis. Yang diketahui apa? Yang diketahui diameter. Diameternya ini 6 meter. Lalu tekanan, suhu dulu. Suhu itu T kan? T sama dengan 20 derajat Celcius. Celcius gini ya. Karena kita nggak bisa masukkan simbol. Jadi kita tulis C saja. Setelah itu P tekanan 200 kPa kilopascal. Lalu apalagi sudah nggak ada. Caranya itu kita menggunakan rumus volume. Yang ditanyakan kan ini jumlah mol dan massa helium. Jumlah mol itu kita rumusnya ini N sama dengan PV per R kali T. Nah, untuk massa kita menggunakan rumus N dikali M. Nah, caranya itu kita cari dulu berarti V-nya. V sama dengan itu tadi berarti 4 dikali Pi dikali D dibagi 2 dikali D dibagi 2 dipangkatkan 3 dibagi 3. Ini rumus volume lingkaran. Bola. Setelah itu untuk mencari N, rumusnya itu N sama dengan PV per R kali P dikali T dibagi R dikali T. Ini yang belum ada apa? M dulu. M massa rumusnya yaitu N dikali M itu massa molar dari helium. Helium kan balonnya tadi helium kan? Helium tadi di soal. Helium. Jadi massa molarnya helium. Massa molar massa. Helium. Ini tadi yang belum ada nilai R. R itu kan ketetapan. Yang nilainya itu 8, berapa itu ya? Nah, ini ketetapannya. 8,31 sekian. Kita tulis di sini. 8,314 kilopascal kali M pangkat 3 per kilo mol per kilo per Kelvin. Ini kita kasih komen dulu. Nah, untuk massa molar helium ini kayaknya bisa langsung dari sistemnya. Kita coba. Oh, ada kan? Berarti langsung ada, tapi harus tergantung nih bahasanya. Bahasanya molar massa helium. Berarti nanti kita menggunakan bahasa Inggris saja. Karena menyesuaikan ininya kan biar terbaca oleh sistemnya. Jadi ini apakah hasilnya sama kalau manual? N nilai L-nya kok beda? V-nya dulu. V-nya kita lihat 113,1 sama. Lalu untuk N-nya itu
P-nya sama. Dikali, oh, T-nya ini. T-nya ini harus diubah ke Kelvin. Jadi, kita coba convert ya. Convert. Kalau convert nggak bisa, soalnya ini. Soalnya Kelvin kan Celsius tadi nggak bisa, jadi langsung kita tambahkan di sini saja. Nah, ini ditambahkan di sini saja. Plus 273. Kita coba. Nah, sama. Jadi, untuk T-nya diubah ke Kelvin dulu. Ini sama, P-nya sama, N-nya sama, M-nya juga sama. Lalu untuk menyelesaikan soal yang nomor ini, nomor B, sama dengan yang tadi, soal tadi. Soal sebelumnya tadi kita buat tabel. Ini kan berarti diameter sama apa ini? Dalam diameter sama yang terakhir disuruh massa. Berarti ini alternya dari berapa ini? 5 sampai 15. Oke. Lalu kita apa? F3 atau F2 tadi? Kita F3 soft tabel. Sama, ini error karena ini belum kita kasih komen. Karena kan yang divariasi yang D. Lalu kita coba, maaf, bukan ini, F3. Nah, dapat nilainya M pada 200 kilopascal. Nah, bagaimana kalau yang untuk 100 kilopascal? Kalau ya ini kita coba dulu buat plotnya. Plotnya sama seperti tadi, dari diameter dan Y. Seperti ini dapatnya. Lalu untuk variasi ini, variasi tekanan, kita kasih ini komen juga. Tapi di bawahnya ditulis lagi. P sama dengan 100 kilopascal. Untuk yang 100 kilopascal. Kita buat lagi tabelnya. D sama M. Oke. Kita isi lagi. Dari 5 sampai 15. Ini kalau misalkan kalian mau ubah berapa jumlah barisnya, itu di sini juga bisa. Ini tergantung kebutuhan kalian berapa. Lalu kita solve tabel. Beda kan nilainya? Nah, ini yang tadi untuk 200 kilopascal. Kalau yang untuk 100 kilopascal nilainya seperti ini. Jadi IS itu salah satu keunggulannya seperti ini. Memudahkan kalian jika mengerjakan variasi-variasi atau optimasi-optimasi yang diperlukan seperti ini. Nah, untuk tabelnya ini dibuat overlay. Jadi dari tadi, misalkan kalau mau digabung berarti dibuat overlay. Ini yang tabel 2, yang tabel 3 berarti plot overlay. Nah, jadi 2. Untuk yang bawah ini untuk yang 100 kilopascal. Kalau yang atas untuk yang 200 kilopascal. Misalkan mau dikasih teks untuk memberikan keterangan bahwa itu yang untuk 200 atau yang untuk 100, berarti ini kasihkan sini. Kita buat lagi yang untuk 100. Nah, seperti ini. Nanti modifikasinya tergantung kalian mau dimodifikasi seperti apa. Ini untuk membuat plot jika ada variasi-variasi tadi. Nomor 4
Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini hasilnya. Soal nomor 5. Pelat tipis diisolasi di bagian belakang dan terkena radiasi matahari di permukaan depan. Permukaan pelat yang terpapar memiliki daya serap 0,6 untuk radiasi matahari. Jika radiasi matahari terjadi pada pelat dengan laju 700 watt per meter persegi dan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius, asumsikan bahwa koefisien perpindahan panas konveksi adalah 500 watt per meter persegi derajat Celcius dan abaikan kehilangan panas oleh radiasi. Tentukan A. Suhu permukaan pelat ketika kehilangan panas konveksi sama dengan energi matahari yang diserap oleh pelat. B. Pengaruh koefisien perpindahan panas konveksi pada suhu permukaan pelat jika koefisien perpindahan panas bervariasi dari 100 hingga 90 watt per meter persegi derajat Celcius. Ini masih relate seperti soal yang kemarin, perpan kemarin kan. Jadi cara pengerjaannya secara manual itu seperti ini. Ini secara manual. Jadi kita tulis tadi yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu terpapar memiliki daya serap alfa solar. Sama dengan daya serap kan alfa, kita anggap alfa itu 0,6. Lalu laju atau S sama dengan 700 watt per meter persegi. Suhu udara T udara sama dengan 25 derajat Celcius. Setelah itu apalagi ini koefisien perpindahan konveksi Hc sama dengan 50, satuannya sama kayak ini. Sama kayak ini tapi tambah Celcius. Oke. Setelah itu kita cari ini rumusnya ini kan berarti Q dot solar sama dengan Q dot konveksi. Konveksi satuannya watt. Nah, setelah itu Q dot solar sama dengan S atau laju dikali alfa solar atau dayanya tadi kan sama dengan ini W satuannya. Lalu untuk Q dot konveksi sama dengan koefisien thermal, koefisien ini konveksi tadi kan dikali T plat suhu platnya
atau TS dikurangi T udara. Tuh. Ini kita komen dulu. Ini W, kita F2. Dapat nilainya yaitu 33,4 derajat Celcius TS-nya. Jadi sama dengan hasil manual. Lalu untuk yang ini, pengaruh koefisien perpindahan panas konveksi pada pelat dengan variasi itu, caranya sama dengan yang soal sebelumnya. Kita cari ini berarti yang divariasi apa? Yang divariasi itu koefisiennya, berarti Hc kan? Hc plat udara. Suhu platnya. Kita oke. Dari nilainya berapa tadi? Nilainya 10 sampai 90. Kita pakai 9 row saja. Oh, ini 10, 90. Oke. Nah, kita pakai yang ini. Dari baris 1 sampai 9 saja. Oke. Nah, ini error karena ini di sini harus dikasih komen. Ini kasih komen. Kita balik ke tabelnya. F3. Yang di run berarti sampai 9, bukan sampai 10. Nah, hasilnya seperti ini. Maka untuk HC yang variasinya ini 10, 20, 30, 40, dan sampai 90 itu TS-nya atau suhu platnya itu masing-masing ini. Nah, ini yang 50 kan berarti 33,4 sama seperti yang perhitungan tadi. Kalau kita disuruh mencari yang 10 kan nggak mungkin. Kita cari lagi. Ya mungkin saja kalau kalian mau cari satu persatu, tapi secara instannya itu kita bisa menggunakan IS. Untuk plotnya, misalkan disuruh membuat plot, ya berarti seperti ini. Yang X itu koefisien, yang Y itu suhu plat. Seperti ini. Maka grafiknya yang diperoleh hubungannya antara koefisien dan suhu seperti ini. Kalau mau dimodifikasi tadi double klik atau klik kanan. Ini misalkan ditambahkan ini juga nggak apa-apa, jadi hasilnya seperti ini. Sudah habis soalnya 1 sampai 5 tadi. Dari soal 1 sampai 5 ini ada yang ditanyakan?